khusus lelaki dewasa, hendaklah faham tentang beberapa hal yang berkaitan dengan fitrah para wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa video ini kami persembahkan khusus pada saudara-saudara kami sesama kaum lelaki yang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena di akhir zaman ini masih banyak para ustadz ini yang kepingin mendapatkan jamaah para ibu-ibu, dicintai oleh ibu-ibu, dikagumi oleh kaum wanita, sehingga masih saja mendiskreditkan kaum lelaki. Kaum lelaki harus begini, harus begitu. Jarang sekali yang berani untuk mendidik para wanita dengan tegas, dengan baik, dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran dan dengan kebenaran. Oleh sebab itulah tidak heran di akhir zaman banyak sekali kaum lelaki yang menjadi budaknya kaum perempuan. Zaman dahulu, zaman perang, zaman penjajahan, zaman perbudakan, banyak perempuan yang dijadikan mainan oleh kaum lelaki. Terutama pada zaman jahiliyah, wanita dijadikan mainan, dijadikan sampah, dijadikan barang yang bisa diperjualbelikan, tidak dipandang begitu hormat, dilecehkan. Tetapi zaman setelah merdeka, apalagi zaman modern seperti ini, banyak para laki yang menjadi budaknya kaum perempuan. Ini kalau dibiarkan maka Islam akan semakin hancur, semakin hancur. Mengapa? Karena tugas dakwah, tugas perjuangan itu adalah para kaum lelaki. Jika para kaum lelaki menjadi tongosnya, menjadi budaknya kaum perempuan, tidak pernah ngaji, setiap hari hanya kerja, malam harus memuaskan istrinya, kapan dakwah Islamiyah? Bagaimana agama Islam ini bisa maju? Apabila kaum lelaki, kaum musliminnya seperti itu kualitasnya, naudzubillah tsumma naudzubillah, kehancuran bagi umat Islam. Oleh sebab itulah pahamilah wahai saudaraku kaum lelaki, bahwa yang pertama, fitrah wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Sudah tulang bengkok lagi. Jika seorang laki-laki, seorang suami tidak paham ilmu agama, tidak mendalam tentang pengertian ilmu agamanya, tidak kuat keimanannya, tidak kuat ilmunya, tidak kuat ekonominya, maka para lelaki cenderung untuk berubah menjadi banci, lebih banci dari kaum wanita. Banyak kaum lelaki yang menjadi tongos, selalu nurut pada istrinya, disuruh antar jemput istrinya, disuruh ini itu, tidak berani mengatakan apapun. Segala keputusan rumah tangga selalu ada di komando istrinya. Ini rata-rata, mayoritas di mana-mana. Lah kalau umat Islam seperti ini terus akan hancur Islam. Kelihatannya ada, tetapi hakikatnya hancur. Mengapa? Karena para lelakinya menjadi lebih banci daripada kaum para wanita. Diartikan kaum lelakinya menjadi laki yang solihah. Solihah artinya lebih soleh daripada kaum perempuan. Karena laki-lakinya banyak yang menjadi penakut setakut-takutnya. Kalau memang hakikat dan fitrah seorang wanita diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok, maka ini menjadi tanggung jawab, kewajiban bagi setiap suami untuk meluruskan tulang bengkok itu. Jika para lelaki tidak mendidik istrinya, maka lelaki itulah yang menjadi bengkok sebengkok-bengkoknya. Ternyata di akhir zaman ini banyak laki-laki yang bengkok mengikuti istrinya. Bengkok sebengkok-bengkoknya, tidak berani mendidik sang istri. Berani mendidik, dibentak istrinya, kemudian takut minder. Ini kenyataan hampir setiap kampung, hampir setiap RT, hampir setiap gang, hampir di setiap tempat-tempat kerja instansi manapun. Yang berkuasa adalah kaum perempuan. Ini sangat ironis, sangat ironis. Oleh sebab itulah sekali lagi, wahai kaum lelaki, jadilah lelaki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki itulah yang mampu meluruskan para wanita, mendidik, mengayomi, menjadikan para wanita yang solihah,
yang pandai dalam ilmu agama, yang rajin beribadah, sehingga wanita tersebut mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya, mampu mendidik anak-anaknya generasi bangsa dengan sebaik-baiknya. Jika para lelakinya lemah karena takut tidak dapat jatah, akhirnya ngalah dimanapun selalu ngalah, yang menjadi pemimpin dimanapun sebenarnya adalah wanita. Ini adalah kehancuran umat Islam. Ada hadisnya, ada. Idza ata'a ar-rajulu zaujatahu wa aqqa ummahu. Apabila para lelaki muslim lebih ngembik nurut pada istrinya, tetapi tidak taat kepada ibu kandungnya, maka tunggulah kehancuran. Oleh sebab itu pahami yang pertama ini, wanita tercipta dari tulang. Tulang itu kaku, tulang rusuk yang bengkok. Artinya bahwa keinginan kemauan wanita itu kaku, walaupun tubuhnya lembut, lemah, gemulai. Tetapi kalau sudah keinginan, maka kaku-kakunya. Ini yang pertama. Yang kedua, wanita itu memiliki dua kekurangan. Yang pertama, kekurangan akal, kata Rasulullah SAW, sehingga persaksian wanita itu jarang diterima, apalagi persaksian nikah. Persaksian nikah dengan persaksian zina, walaupun yang menyaksikan itu orang satu kampung tapi wanita semua, tidak akan diterima. Ini bukti kekurangan akal wanita. Yang kedua, kekurangan agamanya wanita. Wanita setiap bulan kedatangan haid. Apabila wanita haid, maka tidak sholat, tidak puasa, pahalanya berkurang. Ini bukti kekurangan agama para wanita. Dan wanita, mohon maaf, di mana-mana wanita itu punya mulut dua, mulut atas, mulut bawah. Dua-duanya harus dicukupi oleh sang suami. Mulut atasnya dicukupi, mulut bawahnya dicukupi. Maka jadilah seorang suami yang kuat fisik, kuat ekonomi, kuat ilmu, kuat iman, kuat agama, kuat himmah, cita-cita untuk meneruskan perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW. Jika umat Islam seperti ini, insya Allah negara Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang adil dan makmur, bukan menjadi laki-laki yang lebih banci daripada kaum perempuan, sehingga disebut lelaki-lelaki yang solihah karena lebih solihah daripada istrinya. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.